Assalamualaikum adik-adik, perkenalkan nama kakak Nuriandani. Saat ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Mohon disimak ya adik-adik. Sebelumnya adik-adik sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Di pembelajaran sebelumnya sudah dibahas bukan mengenai ciri-ciri makhluk hidup itu? Nah, sekarang ayo coba kita amati. Makhluk hidup itu memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Contohnya seperti manusia. Manusia memiliki kaki yang digunakan untuk berjalan sehingga dapat bergerak. Kemudian ada bebek yang berjalan dan bergerak menggunakan kaki. Kemudian ada burung yang menggunakan sayapnya untuk terbang. Lalu bagaimana dengan tumbuhan ya? Menurut adik-adik, tumbuhan bergerak tidak ya? Jika bergerak, lalu bagaimana cara tumbuhan bergerak ya? Perhatian gambar berikut. Bunga matahari bergerak menuju arah matahari. Lalu tumbuhan pucuk bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Kemudian akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju ke arah air. Sekarang coba adik-adik menutup hidung dan mulutnya selama 20 detik. Tidak menghirup udara apapun. Jika adik-adik bisa melakukannya, tentu pasti akan merasa sesak, bukan? Karena kita semua adalah makhluk hidup, dan makhluk hidup itu perlu yang namanya bernafas. Maka dari itu, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan ikan bernafas menggunakan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan stomata. Selanjutnya, kalian coba cari tahu lebih banyak ya, apa saja alat pernafasan hewan selain hewan yang telah kakak sebutkan tadi. Selanjutnya, kalian pernah gak sih mengukur tinggi badan kalian? Apa tinggi badan kalian waktu kalian kecil dengan sekarang mengalami penambahan? Jika iya, itu yang dinamakan dengan pertumbuhan. Dan salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mengalami pertumbuhan. Lalu pernah tidak sih kalian mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitar kalian? Kalau pernah, coba kalian ceritakan hasil pengamatan kalian itu ya. Adik-adik, kalian tahu tidak sih siapa yang melahirkan kita? Ya, benar sekali, ibu kita. Maka dari itu, kita harus sayang dengan ibu dan bapak kita. Nah, ibu yang melahirkan bayi itu artinya makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak itu yaitu menghasilkan keturunan. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Hewan pun berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalian bisa mencarinya sendiri ya, dan kalian isi di tabel berikut ini. Mana saja hewan yang termasuk berkembang biak dengan melahirkan dan hewan yang termasuk berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa lihat kan, di situ ada kuda yang sedang makan rumput. Adi, Dino, dan temannya sedang memakan nasi dan lauknya.
Juga ada Winda yang sedang menyiram tanaman. Nah, mereka semua adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan air. Selain itu, makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Contohnya seperti manusia ketika melihat matahari secara tidak langsung akan menutup matanya untuk menghindari sinar matahari yang sangat terik. Selain itu, ada juga putri malu yang jika kita sentuh, daunnya akan mengatup menutup. Dan yang terakhir, ada juga hewan kaki seribu yang jika kita sentuh, ia akan melilitkan badannya melingkari tubuhnya. Selanjutnya, kalian bisa mencoba membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini ya. Kata-katanya bisa terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Contohnya seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Sebagai manusia, kita juga harus terus bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita sebagai makhluk hidup. Tuhan juga yang memberikan kita kesehatan dan bisa bernafas sampai saat ini. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, karena bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama pada Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan lambang bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur ya adik-adik. Nah, itu dia pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.